Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrana Lubis dari kelas 6C Akuntansi Pagi akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk 1. Memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, atau misalnya nilai buku piutang dagang. Yang kedua, membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu atau misalkan nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, risiko kesalahan menerima atau biasa disebut risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material, berkaitan dengan efektivitas audit. Yang kedua, risiko kesalahan menolak atau biasa disebut risiko alfa, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material. Pada kenyataannya, saldo akun tidak berisi salah saji secara material, berkaitan dengan efisiensi audit. Pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama, sampling PPS, yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Sampling PPS. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam pengujian, yaitu untuk yang pertama, ada piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam akun pelanggan tidak signifikan. Yang kedua, sekuritas investasi. Yang ketiga, pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang diantisipasi. Yang keempat, tambahan aktiva tetap. Tujuan utama sampling adalah melakukan estimasi secara independen atas kelompok transaksi atau saldo. Rencana sampling. Tahap dalam rencana sampling adalah yang pertama, menetapkan tujuan rencana. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Dan yang keenam, mengevaluasi hasil sampel. Kelebihan dan kekurangan sampling PPS. Kelebihan sampling PPS adalah yang pertama, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Yang ketiga, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang distratifikasi
Yang keempat, pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atas moneter. Yang kelima, jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampling variabel klasik. Yang keenam, sampel PPS lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Sebaliknya, sampling PPS mempunyai kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, ada sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika kurang sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, pemilihan salah 0 atau salah dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Yang keempat, evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saja ditemukan dalam sampel. Yang kelima, sejalan dengan meningkatkan jumlah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.